ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya kami sangat mohon maaf karena mulai tidak pada waktunya. Kita akan mulai beberapa saat lagi. Kajian ini yang pertama-tama membahas tentang tafsir Al-Baghawi berjudul Ma'alim Tanzil karya Imam Al-Baghawi, wafat tahun 516. Semoga Allah merahmati beliau. Sembari menunggu Ustaz Fajri masuk ruangan Zoom, mari sama-sama kita luruskan niat mata-mata untuk ilmu dari ridho Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan buku tulis, pensil, pulpen, segala apapun itu yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran. Baik. Alhamdulillah. Saya kenapa nggak bisa pakai video? Udah bisa. Oke. Bentar. Silakan dibuka. Udah, Ustaz. Kalau sudah siap, boleh. Silakan langsung mulai pembelajaran. Oke. Silakan dimulai. Iya, Saudara Fareza, sudah siap? Ada yang mau baca Quran, Ustaz? Sinyalnya kayaknya ini ya, agak lama nyampainya. Agak gimana? Di-mute. Saya bingung gimana cara ngilangin. Oh, gini. Oke. Ya. Ya. Udah. Tes. Udah masuk ya suaranya? Udah. Oke. Langsung aja nih. Dah. Langsung, Saudara Fareza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatir rasul. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Sadaqallahul azim. Terusin. Oh, lanjutin. Sampai bawah. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد Enggak. Bacanya dengan mat lazim. Oke, sorry. Assalamualaikum. الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه
إنه لحق وما أنتم بمعجزين. صدق الله العظيم. Udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Terakhir kita sampai di ayat yang ke berapa? 46 ya. Ini 45 terakhir. Sekarang 40. Maka firmankan di ayat ke-40, sekarang 47. Walikuli umatin rasul, dan setiap umat ada rasulnya. Fa idza jaa rasuluhum, kalau sudah datang rasul mereka, wa kadzabuhu, gitu takdirnya, kemudian mereka tidak percaya rasul tadi, udhiya bainahum bil qisti, maka akan diputuskan mereka dengan keadilan. Ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan putusan kepada mereka dengan keadilan. Ayu'dzibu fid dunya wa uhliku bil azabi. Yani di dunia mereka diazab, wa uhliku bil azabi, pun nanti di akhirat atau menjelang mati diazab. Yakni qabla maji'ir rasuli la thawaba wal iqab. Artinya, oke, mungkin saya kasih share screen aja. Oke, bisa share screen nggak, saya akan Zidan? Bisa, cuma belum kelihatan. Bentar. Gimana caranya? Oke. Udah kelihatan loh? Sudah. Oke. Lanjut ya. Kelihatan ya teman-teman? Kelihatan. Baik. Gimana biar bisa nunjuk? Oke, kelihatan ya tunjukannya. Kelihatan, Ustaz. Wa qala mujahidun wa muqatil fa idza, berarti kata beliau, tafsiran berarti kalau setiap rasul, setiap umat punya rasul, dan kalau rasul tersebut sudah diutus baru mereka bisa diazab. Artinya yakni qabla maji rasuli la thawaba wal iqab. Sebelum datang rasul berarti tidak ada pahala dan tidak ada hukuman. Tidak ada pahala dan tidak ada hukuman. Dan ini sesuai dengan konsep hampir semua ulama usul fiqih, bahwa apa hukumnya sesuatu sebelum datang rasul? Apa hukumnya? Misalnya, Nggak ada. anggap belum ada syariat, belum ada rasul. Apa hukumnya minum air putih? Apa hukumnya? Ya, betul. Jawabannya tidak ada hukum. Jadi sebelum ada rasul, maka berarti belum ada hukum, karena hukum hanya didasarkan pada syariat. Tidak ada syariat, tidak ada hukum. Apa hukumnya minum air putih sebelum diutus rasul? Tidak ada hukum. Nggak bisa juga kita bilang boleh. Karena mengatakan boleh berarti menyebut ada hukum. Ya nggak? Untuk bilang boleh itu butuh dalil kan? Sebentar, saya. Oh, ini mirror ya. Oke. Untuk ada hukum, mengatakan boleh, itu sendiri butuh dalil. Tidak ada dalil, tidak ada rasul. Maka berarti tidak ada hukum. Wa qala mujahidun wa muqatil fa idza jaa rasuluhum alladzi ursila ilaihim yaumal qiyamati qudiya bainahu wa bainahum bil qist. Tafsiran lain, jadi tafsiran pertama maksudnya datang rasul kepada mereka di dunia.
Datang Rasul kepada mereka di dunia. Adapun tafsiran yang kedua adalah datang Rasul kepada mereka di hari kiamat. Kapan? Di hari kiamat. Jadi kalau sudah hari kiamat, maka mereka akan diberikan putusan. Kapan? Kalau sudah datang Rasul. Kalau belum datang Rasul, maka berarti tidak ada hukuman. Belum ada hukuman. Dan dua makna ini benar, tidak saling bertentangan. Artinya, sebelum Rasul datang di dunia, tidak ada hukuman. Pun sebelum Rasul datang di akhirat, tidak ada hukuman. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Ai la yu'adzabuna bi ghairi dzanbin. Mereka tidak akan diazab tanpa dosa. Wala yu'akhadzuna bi ghairi hujjatin. Dan tidak akan diberi hukuman tanpa ada hujjah, tanpa ada argumen yang telah disampaikan Allah kepada mereka. Wala yunqasu min hasanatihim. Kebaikan mereka tidak akan dikurangi. Wala yuzadu ala sayyi'atihim. Dan tidak akan ditambah dosa mereka. Jadi di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak zalim kepada hambanya adalah bahwa kalau beramal soleh tidak akan dikurang-kurangi, dan kalau beramal buruk tidak akan ditambah-tambah. Tapi kalau amal soleh bisa nggak ditambah-tambah sama Allah? Dia beramal soleh malam 21 cuma ngaji 3 juz. Sama Allah ditambah pahalanya seperti ngaji 5 juz. Bisa nggak? Bisa, Ustaz. Bisa-bisa aja. Oke, bisa-bisa aja. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Tapi dikurangin nggak bisa. Kurangin itu masalah. Ya. Kan kalian mahasiswa nih. Mahasiswa gimana kalau sama dosen aturan nilainya B, dikasih nilai A+. Gimana? Kalian protes nggak? Nah, itu dosen zolim nggak? Zolim nggak? Nggak protes. Dosen nggak zolim. Dia punya pertimbangan-pertimbangan. Tapi kalau kalian aturan nilainya A+, dikasih B, gimana? Aturan A+ dikasih B. Zolim dosennya. Betul ya? Oke. Mudah-mudahan terpahami. Makanya Allah bilang, atau penafsir di sini Imam Al-Baghawi bilang, la yunqasu min hasanatihim wa la yazadu ala sayyi'atihim. Oke. Wa yaquluna, ayat berikutnya. Ya, ini berkata musyrikun. Mata hadzal wa'du. Kapan nih janji ini? Kapan kamu wahai Nabi janji-janji akan ada hukuman, akan ada azab? Kapan? Alladzi ta'iduna ya Muhammad minal azab. Kapan azabnya? Waqila qiyamus sa'ah. Jadi ada juga tafsiran. Dia nanya kapan kiamat? In kuntum shodiqin, kalau kalian orang benar. Anta ya Muhammad wa asba'uka. Engkau wahai Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutmu. Qul, katakan Nabi. Dan kita bisa lihat ya bahwa surat Makkiyah banyak apanya? Banyak kul. Karena surat Makkiyah itu surat sebetulnya dialog, adu argumen antara Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang musyrikin. Adu argumen. Jadi itulah kaidah yang sering saya ulang-ulang bahwa saat masa Mekah itu pun ada jihad. Tapi jihadnya jihad dengan argumen. Adapun di masa Madinah maka ditambah jihad dengan senjata. Dari sini juga ada pelajaran lain bahwa orang bisa saja sabar terhadap gangguan fisik, tapi tidak boleh ya tinggal diam kalau ada syubhat. Orang Islam di Mekah dijahatin, dipukulin secara fisik, tapi disuruh sabar. Tapi dikasih syubhat, dibantah Al-Quran, nggak boleh diam, direspon. Lanjut. Dan pada akhirnya hari ini pun kita merasakan ya bagaimana pentingnya perang opini, pentingnya menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang benar, ajaran Islam yang moderat, yang ahlus sunnah wal jamaah, yang rahmatan lil alamin. Kalau tidak maka akan muncul ekstrem kanan, akan muncul ekstrem kiri, orang-orang non muslim, orientalis, atau orang-orang yang mengikuti mereka dari orang-orang munafik akan terus menyerang Islam kalau tidak direspon. Kata Allah Subhanahu wa taala, likulli umat, Qul, katakan, la amliku li nafsi, aku tidak memiliki untuk diriku, ai la aqdiru laha ala syai'in, aku tidak mampu sesuatu pun atas diriku, dharran wala naf'an,
keburukan, kemudaratan ataupun kemanfaatan. Ai daf'a dharrin wala jalba naf'in. Yani aku tidak bisa menolak mudarat, tidak juga bisa mendatangkan manfaat. Illa masya Allah, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki an amlikahu, aku bisa melakukannya, baru aku bisa. Likuli umatin ajal. Setiap umat punya ajalnya. Ai muddatun madrubatun. Masa dia ditetapkan umat tersebut berapa lama. Makanya misalnya kita tahu ya bahwa di zaman dahulu banyak peradaban-peradaban besar. Tapi mana? Contoh, negara Romawi, masih ada nggak negara Romawi? Yang besar-besar. Negara kerajaan Persia masih ada nggak? Kerajaan Mesir kuno masih ada nggak? Semua. Bahkan Khilafah Utsmaniyah pun ada akhirnya. Kan begitu. Kita semua tahu. Khilafah Abbasiyah, Khilafah Umayyah, ada akhirnya. Even Khulafah Rasyidin ada akhirnya. Likuli umatin ajal. Ya pada akhir nanti mungkin bisa jadi negara-negara nation state hari ini akan ada yang berakhir. Jadi fail nation. Dan sejenis. Idza jaa ajaluhum, kalau sudah tiba ajal mereka, ai waqtu fana'i a'marihim, waktu berakhir umur mereka, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, maka mereka tidak bisa menundanya barang sesaat, tidak juga bisa mempercepatnya barang sesaat. Ai la yata'akhiruna wala yataqaddamu, tidak bisa terlambat, tidak bisa lebih dulu. Qaulu ta'ala, Allah berfirman, firman Allah Subhanahu wa taala, qul ara'aitum in atakum adzabuhu bayatan, katakan wahai, lagi-lagi katakan, respon, jawab, sampaikan pada mereka. Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? In atakum adzabuhu, kalau azabnya Allah datang, bayatan, lailan, ini malam hari, au naharon, atau siang hari, madza yasta'jilu minhul mujrimun, ai madza yasta'jilu minallahil musyrikun. Ya ini kalau sudah datang azab, orang-orang mujrimun, orang-orang musyrikun tadi mau minta cepat apa sih? Jadi Nabi tanya, bagaimana pendapat kalian kalau azab Allah datang malam-malam atau siang? Itu apa gunanya selama ini orang-orang musyrikun minta cepat azab? Buat apa? Toh juga Allah bisa aja datangkan azab malam siang. Buat apa minta cepat-cepat? Ada saatnya Allah turunkan azab kalau memang Allah mau turunkan azab. Jadi madza yasta'jilu minhum, buat apa cepat-cepat? Ya, Allah juga kalau Allah takdirkan azab akan datang. Gak nunggu persetujuan kalian. Gak nunggu kalian siap. Faqila maka buat apa lagi? Kalau mereka sudah dalam sekarang merasakan azab, gitu ya. Waqa'u fihi, mereka sudah merasakan azab, maka buat apa minta cepat-cepat? Wa haqiqatu ma'na annahum kanu yasta'jiluna al-azab fayaquluna Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa'amtir 'alaina hijaratan min as-sama'i aw atina bi'adzabin alim. Sayangnya mereka, ya, hakikatnya sesungguhnya mereka annahum kanu, mereka sudah pernah minta cepat-cepat diazab. Mereka mengatakan, ya Allah, jika seandainya Al-Quran itu benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami bebatuan dari langit atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Allah bilang, fayaqulullahu ta'ala, madza yasta'jil, yakni aish. Aish ini bahasa, ya, bahasa santainya ya, madza. Jadi madza tuh resmi banget. Fusha. Aish, fusha juga cuma lebih santai. Malah cenderung orang menganggap dia ammi ya. Jadi kalau teman-teman ke Arab Saudi, mereka ngomong apa tuh bukan madza, tapi apa? Aish. Ini Al-Bawi juga sudah pakai, bahkan Imam Ahmad pun menggunakan aish. Aish yani maksudnya ayu syai'in. Aish aslinya apa? Ayu syai'in. Which one? Oke, okay? Which one? Madza? Apa? Yang mana? Yani aish. Ya'lamu al-mujrimuna madza yasta'jiluna wa yatlubun. Ini emang orang musyrik ini tahu apa yang mereka minta cepat-cepat. Memang mereka tahu apa yang bakal mereka terima. Apa yang mereka minta-minta itu mereka tahu apa? Karajul yaqul li ghairihi wa qad fa'ala qabihan madza janaita 'ala nafsika. Nah, ini mirip. Jadi tafsiran kedua, azab udah terjadi. Kemudian Allah suruh bilang kalau azab sudah terjadi, madza yasta'jil minhu mujrimun. Nah, kan buat apa? Kenapa kalian selama ini minta cepat-cepat? Seperti orang mengatakan kepada temannya,
temannya sudah berbuat buruk. Misalnya ya berbuat dosa lah, berbuat kesalahan. Maka kita setelah dia bilang itu udah terjadi, kita bilang madza janaita ala nafsik. Apa gerangan yang kamu lakukan terhadap dirimu? Udah terjadi, tapi ini ucapan penegur membuat dia semakin sadar salah. Orang setelah berbuat salah kita tanya, apa gerangan yang kamu lakukan? Ya ini kita udah tahu dia udah melakukan sesuatu. Kamu ngelakukan apa nih? Itu lebih membuat dia lebih dalam tanda kutip tertekan. Ya kalau konteksnya positif lebih mudah dinasihati kalau sudah seperti itu. Lebih tertegur. Kata Allah, asumma idza ma waqa amantu bih. Apakah kalau sudah terjadi baru kalian mau beriman? Kila maknau ahunalika asumma ay asama. Jadi ada tafsiran asumma ay asama. Apakah is it there? Apakah saat itu baru kalau sudah terjadi kalian baru beriman? Wahina idzin laisa biharfi atfin. Maka kalau gitu sama bukan haruf atf, tapi apa? Apa dong? Kalau asama bukan asuma, asama, ini suma di sini maknanya sama. Maka bukan huruf atf karena semua huruf atf. Kalau sama bukan. Apa sama tuh? Kalau bukan huruf atf berarti apa dong? Sama artinya apa? Sama. Apa artinya sama tuh? Lu kok coret-coret? Vandalism. Oke, sama artinya sama. Kan di sana. Ya, dzaraf betul sekali Mufauzan. Ya, betul. Sama artinya hunaka. Berarti kalau bukan kalau dia tadi apa? Sama berarti bukan huruf ataf seperti summa, tapi apa? Dzaraf. Bagus sekali Mufauzan. Ya, dzaraf makan. Idza mauqa ay idza nazala al-azab. Amantum bi, kalian baru beriman? Ai billahi fi waqtil ya'si. Baru beriman kepada Allah pada waktu sudah putus asa dari rahmat. Wa qila amantum bi ai saddaqtum bil azabi waqta nuzuli. Kalian baru percaya azab setelah azabnya datang. Al-an apa baru sekarang? Jadi al-ana itu artinya apa? Apa baru sekarang? Al-ana apa baru sekarang? Fihi idmarun. Di sini ada idmar. Ini ada kalimat yang disembunyikan, hidden word atau hidden phrase. Ayyuqalu lakum al-ana tu'minuna hina waqal azabu, yang dikatakan kepada kalian, apa baru sekarang kalian beriman ketika azab sudah datang? Wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Sementara sebelumnya kalian sendiri azab belum datang, bukannya beriman malah minta azab cepat-cepat. Takdziban wastizaan, dalam rangka mendustakan dan melecehkan. Di sini kita paham ya, Bapak? Di antara kebiasaan buruk orang-orang musyrikin adalah minta azab cepat-cepat. Dan sayangnya hari ini ada sebagian orang mengaku Islam itu seperti menantang azab. Mengatakan begini, kalau memang LGBT itu haram, ya sok azab deh. Tuh, negara-negara yang sudah melegalkan. Mereka menantang, seolah-olah mana? Nggak ada tuh azab, mana? Nggak diazab tuh negara-negara yang melegalkan LGBT. Nah, ini mirip sebetulnya. Ya, seperti orang-orang musyrikin dahulu minta cepat-cepat azab. Memang kalau kita salah mana? Azab, azab. Minta dia azab. Kalau sudah datang azab, mereka atau juga pada akhirnya kemudian beriman. Tahu LGBT haram. Ini masalah hari ini kita ya melihat ada arogansi dari orang-orang yang harusnya, itulah arogansi itu berlawanan dengan Islam. Islam itu ketundukan. Islam itu apa? Ketundukan. Lawannya arogansi, nggak tunduk, seperti iblis, aba wastakbar, enggan bersujud dan arogan, sombong. Jangan seperti itu kita. Islam itu melatih jiwa untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qila lil ladzina zalamu. Kemudian dikatakan kepada orang-orang zalim, yakni musyrik. Dan sering ya Allah Subhanahu wa taala sebut orang musyrik sebagai zalim. Zalamu ay asyrak. Kenapa kok orang musyrik dibilang zalim? Kenapa? Kenapa orang musyrik dibilang zalim sama Allah, sering disebut orang musyrik itu zalim? Kenapa? Nah, Karena musyrik adalah kezaliman yang paling besar. oke, inna syirka la dzulmun, baru aja tadi. Ya, kita baru baca juz 21 ada di situ.
Inna syirka la zulmun. Karena kemusyrikan kezaliman terbesar. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa kemusyrikan itu kezaliman terbesar? Kenapa dia zalim? Syirik itu kenapa zalim sih? Kenapa? Fix lah. Musyrik dibilang zalim. Syirik adalah kezaliman. Kenapa kemusyrikan itu kezaliman? Kenapa? Kan zalim itu kan korupsi. Zalim itu apa ya misalnya? Ya bunuh orang itu zalim. Musyrik kok. Dari mana zalimnya? Karena menyekutukan Allah. Enggak lah. Itu kurang menukik jawabannya. Nah, karena menyembah tak pada tempat, betul. Karena zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tidak memberikan hak pada seseorang, pada sang pemilik hak. Itu zalim. Di antara kewajiban yang harus kita tunaikan pada Allah, menyembah Allah. Kita malah mentauhidkan Allah, kita malah tidak mentauhidkan Allah. Berarti kita zalim. Ibadah itu harusnya hanya kepada Rabb yang hakiki, kepada Allah semata. Kita tempatkan ibadah kepada pohon, kepada Nyi Roro Kidul, kepada dan seterusnya, kepada selain Allah juga, atau kepada selain Allah saja. Ya berarti ini menempatkan ibadah tidak pada yang berhak, di saat yang sama tidak memberikan haknya Allah. Yaitu apa tadi? Ditauhidkan. Jelas ya? Oke, dari situ kita paham bahwa sebetulnya keadilan itu harus ditegakkan tidak hanya kepada manusia, tapi juga jauh lebih besar kepada Allah. Adab, akhlak tidak hanya kepada manusia, tidak hanya juga kepada hewan, juga kepada alam semesta. Lebih besar dari itu juga berakhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Maka nonsens kalau ada orang ya kita bilang dia baik sih tapi musyrik, atau dia musyrik tapi baik kok. Gimana? Gimana dia baik? Ya, dia baik pada manusia tapi tidak baik kepada pencipta manusia. Itu lebih parah sebetulnya. Lebih parah. Harusnya dia baik pada Allah, berakhlak pada Allah dengan mentauhidkan Allah, dan juga hati-hati nih, dan juga berakhlak kepada manusia dengan tidak menzaliminya. Itulah baru muslim seperti itu. Adapun kalau parsial baik pada manusia tapi jahat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang ini Al-Qur'an firmanku, dia bilang bukan firman, bohong. Allah utus Rasul, dibilang Rasulnya tukang bohong. Gimana? Dia berarti nggak berakhlak sama Allah. Allah bilang tauhidkan aku, dia nggak tauhidkan Allah. Berarti nggak berakhlak sama Allah. Zalim dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Semakin lilladzina zalamu dzuqu adzabal khuld." Rasakan azab yang kekal. Apakah kalian diberi balasan hal tujzauna illa ma kuntum taksibun, kecuali apa yang kalian perbuat di dunia? Wa yastambiunaka, mereka minta informasi kepada engkau wahai Nabi, ahakunhu, benarkah azab itu? Aima ta'iduna min azabi wa qiyamis sa'a, benarkah kiamat? Qul wa rabbi, katakan na'am. Di sini na'am, seperti iya. Orang Indonesia mungkin ngambil dari situ ya, iya. Kalau bahasa Arab i, kalau orang Mesir ngomong itu iya. Enggak. Itu apa kalau Mesir? Kalau Saudi baru itu iya. Qul kalau di Arab Saudi sama orang-orang Najd itu kalau bilang iya jadi enggak na'am, bilangnya eh kalau sebagian Arab Saudi bilang aywa, yang Mesir juga sama seperti itu. Qul wa rabbi innahu lahaqqun, na'am wa rabbi, demi Tuhanku sungguh benar kiamat itu. La syakka fihi, tidak ada keraguan di situ. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak mampu membuat Allah lemah. Kalian tidak mampu membuat Allah lemah. Bifaitina min azab, kalian tidak mampu menghindar dari azab. Li'anna man ajaza an syai'in faqad fatahu, karena yang lemah dari sesuatu jadi tidak bisa melakukan. Oke, itu demikian halaman sampai bawah. Soal kita lanjut lagi. Nampaknya nggak tahu, saya pekan depan tuh masih bisa ya. Oke, masih bisa, soal kita lanjut, tapi nampaknya nggak 8:30 ya, karena tarawih di 10 malam terakhir di tempat sini, tempat saya itikaf tuh 20 rakaat, jadi saya ngimamin 20 rakaat tadi. 8:30 itu baru rakaat ke-12. Jadi saya mohon maaf tadi. Wallahu a'lam. Habis ini kita break sedikit aja, 1 menit 2 menit. Habis itu kita lanjut ke tafsir ijmali juz 21 insyaallah taala. Ya. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz.